Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda amma ba'du. Insyaallah hari ini akan dijelaskan tentang teknis belajar HSIN jenjang taman belajar di program HSIN Mandiri. Sebagai mukadimah, bahwasanya pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Maka pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua. Setiap orang tua pasti akan ditanya tentangnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ghirah yang ada pada diri kaum muslimin dalam mendirikan sekolah-sekolah Islam, sekolah yang mengajarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekolah-sekolah yang mengajarkan pemahaman Islam yang benar. Kita bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan semangat pada orang tua anak-anak muslim untuk berusaha memasukkan anak-anak mereka ke dalam sekolah Islam tersebut, meskipun dengan keterbatasan yang ada. Semoga dengan ini menjadi sarana kebangkitan Islam. Namun kami menyadari hingga saat ini kebutuhan akan sekolah Islam tidak terpenuhi. Dan sekalipun ada sekolah, tidak semua kaum muslimin dapat memasukkan anaknya ke sekolah tersebut. Baik karena biaya yang tidak terjangkau atau terlalu mahal, atau jarak yang tidak terjangkau atau terlalu jauh, atau ketidakmampuan untuk berhijrah, atau alasan-alasan atau hal-hal kendala-kendala yang lain. Sebagian kaum muslimin terpaksa menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah umum karena mereka tidak mampu menyelenggarakan pendidikan sendiri untuk anak mereka, atau khawatir akan masa depan anak mereka tanpa adanya ijazah resmi. Sebagian kaum muslimin yang lain ada yang mengajarkan anak-anak mereka sendiri, ya, atau disebut dengan homeschooling atau sekolah rumah. Namun tidak semuanya berhasil. Hingga ada yang kembali ke menyekolahkan anaknya ke sekolah umum, atau justru anaknya tidak terurus. Na'udzubillah. Karena tidak semua orang tua mampu mendidik anaknya sendiri, menyusun kurikulumnya yang tepat sendiri, atau yang paling penting adalah konsisten dalam mendidik anak-anaknya di rumah. Baik disebabkan karena ketiadaan ilmu, waktu, atau kemampuan. Maka melihat fenomena ini, homeschooling Imam Nawawi berusaha menjadi pendamping para orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah yang mereka inginkan untuk mendidik anak-anak mereka bersama kami, bersama orang tua yang lainnya, membentuk suatu keluarga pendidik, satu kumpulan yang bisa saling berbagi, saling menguatkan satu sama lainnya demi pendidikan anak-anak kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua dan menjadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salihah. Kemudian apa itu homeschooling Imam Nawawi atau HSIN? Jadi HS Imam Nawawi merupakan pendidikan berbasis keluarga dengan konsep pendampingan, ya, dengan konsep pendampingan untuk orang tua yang terintegrasi dengan kurikulum Imam Nawawi School yang menggunakan kurikulum modular An-Nawawi. Atau kalau jenjang TK itu biasanya digunakan di sekolah Taman Belajar Imam Nawawi. Jadi kurikulum HSIN, ya, HSIN itu akan sama dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah yang menggunakan kurikulum modular An-Nawawi. Ya, di antaranya adalah Taman Belajar Imam Nawawi dan beberapa sekolah yang lainnya. Moto kami adalah membangun pendidikan keluarga sesuai sunnah. Membangun pendidikan keluarga, yaitu homeschooling Imam Nawawi berupaya mendampingi para orang tua yang mendidik anak anak mereka di rumah mereka dengan menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk mewujudkan hal tersebut. Membangun kebersamaan antara orang tua dan memudahkan mereka dalam mendidik anak-anak mereka menjadi anak yang soleh dan solihah yang dapat mengoptimalkan potensi dan bakat anak. Dan ini menjadi nilai lebih, homeschooling itu dapat memaksimalkan potensi dan bakat anak, ya. Kemudian sesuai sunnah, pendidikan yang sesuai Al-Quran dan sunnah yang diajarkan dan telah diberi teladan oleh para ulama-ulama umat berupa tauhid, iman dan akidah yang benar, Islam dan ibadah yang benar, adab dan akhlak yang mulia. Visi kami
yaitu memberikan kemudahan penyelenggaraan pendidikan keluarga Islami atau homeschooling yang kafah dan berkualitas dengan melakukan pendampingan, pengadaan bahan ajar, serta penyediaan alat bantu pendidikan yang menyeluruh untuk membantu terbentuknya keluarga dan anak yang soleh dan soleha. Dalam mencapai target-target tadi, kita ada 3 program yang bisa dipilih ya sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhan ya. Kita ada 3 program yaitu HSIN Mandiri, HSIN Plus, dan HSIN Majmuk. Adapun HSIN Mandiri yaitu homeschooling dengan penyelenggaraan utama adalah orang tua siswa, di mana pihak HSIN sebagai pendamping itu nantinya membantu penyediaan modul pembelajaran, bimbingan, dan konsultasi orang tua secara umum, nanti bentuknya seminar-seminar online yang dilaksanakan setiap kuartal atau setiap bulan, kemudian panduan pembelajaran dan keterampilan untuk orang tua dalam bentuk rencana pembelajaran dan pengajaran atau RPP, dan teknis evaluasi atau contoh evaluasi pembelajaran. Dan juga nantinya HSN Mandiri juga akan mendapatkan video tutorial pembelajaran untuk orang tua siswa dalam mengajar. Kemudian HSN Plus, ya HSIN sama dengan Mandiri, yaitu penyelenggara utama adalah orang tua siswa. Namun ada tambahan yaitu adanya fasilitas tutor online yang memandu kegiatan selama kegiatan pembelajaran. Ya nantinya ketika ada permasalahan atau kendala dalam mengajar sesuatu maka bisa ditanyakan ke tutor online tersebut. Ya, dan juga tutor online berperan sebagai nantinya adanya kelas online ya untuk anak-anak. Kemudian juga dalam penilaian juga nanti tutor online berperan di situ, bekerja sama dengan orang tua dalam menilai siswa. HSN Plus juga memfasilitasi rapor dan ijazah HSIN. Kemudian yang 3 adalah HSIN Majmuk. HSIN Majmuk adalah program pendampingan homeschooling yang melibatkan beberapa orang tua dalam pengadaan kegiatan pembelajaran untuk putra-putrinya, di mana putra-putri mereka tergabung dalam HSIN reguler atau HSIN Plus ya. Jadi misalnya ada teman-teman ibu kumpulan ya anak-anak yang ikut homeschooling yang di mana rumahnya dekat atau satu kampung, satu komplek atau satu RT, nanti bisa bergabung belajar bersama ya di tempat yang sama. Nanti gurunya bisa bergantian ya. Mungkin orang tua satu mengajar materi umum, yang satunya mengajar diniyah. Hal tersebut bisa dilakukan. Bagaimana teknis pembelajaran HSNTB Mandiri? Ya, jadi untuk teknis pembelajarannya dilakukan di rumah itu homeschooling, di mana orang tua sebagai penanggung jawab utama pendidikan anak. Ya, orang tua dapat berperan sebagai guru yang mendidik, mendampingi, membimbing serta membina buah hatinya secara langsung, dan ini menjadi poin yang signifikan dalam pencapaian keberhasilan pembelajaran anak dalam program HS Imam Nawawi. Ya. Jadi orang tua di sini adalah memiliki peran yang sangat penting ya dalam program HS Imam Nawawi dalam pencapaian keberhasilan pembelajaran. Adapun fasilitas yang didapatkan ya di program HSIN Mandiri ini itu ada modul pembelajaran nanti berupa hard copy akan dikirimkan, kemudian grup umum bimbingan dan konsultasi orang tua serta diskusi antar orang tua siswa yang nantinya bentuknya adalah nanti seminar online dan lain sebagainya. Kemudian materi audio dan video tutorial pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah RPP atau rencana pembelajaran kegiatan pembelajaran. Ya. Modul pembelajaran HSIN ya. Program pendidikan fase dasar atau TKA dan TKB itu termasuk ke fase dasar. Desain kurikulumnya terdiri dari 4 mata pelajaran, yaitu tematik diniyah, Al-Quran, tematik umum, dan membaca Latin. Mata pelajaran ini nanti disusun secara modular dengan rincian modul yang didapatkan adalah sebagai berikut. Kuartal 1 ada 8 modul, ya. Kuartal 2 ada 3 modul. Kuartal 2 ada 3 modul, kuartal 3 ada 6 modul, dan kuartal 4 ada 3 modul. Ya. Nah, ini contoh modul yang didapatkan angkatan sebelumnya. Ya, nanti insya Allah akan ada beberapa perubahan untuk modulnya. Ya. Kemudian RPP atau rencana pembelajaran, panduan pembelajaran kegiatan dan keterampilan dalam bentuk RPP. Ya. Apa itu RPP? Ya, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP
yaitu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Kalau di HSIN, RPP-nya itu berupa pekanan, ya, berupa pekanan. Dan jadwal pengiriman RPP nantinya setiap hari Sabtu sebelum pekan berjalan. Adapun contoh RPP-nya adalah sebagai berikut. Ya, jadi RPP ini menjadi pedoman atau panduan orang tua dalam mengajar siswa di rumah. Ya, jadi materi apa saja yang pekan depan akan dipelajari nanti akan tertera di RPP. Ya, apa saja, PAI apa saja, bahasa, bahasa apa aja, kognitif apa aja, fisik motorik apa aja, itu dijelaskan. Ya, dan itu RPP ini dibuat pekanan ya. Orang tua bisa memodifikasi, maksudnya memodifikasi bisa menambah pembelajaran lain. Misalnya di sini ada orang tua yang ingin menambah pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Maka bisa ditambahkan pembelajarannya. Ya, ini tidak harus seperti ini ya. Maksudnya ini untuk target dari HSIN. Adapun target orang tua nanti bisa menambahkan pembelajaran lainnya. Nah, ini maksud di sini RPP-nya ya ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Memang di kurikulum Imam kurikulum modular An-Nawawi, kurikulum modular An-Nawawi itu desain kurikulum seperti ini ya. Dalam satu pekan itu ada 5 hari aktif ya. Nah, karena homeschooling maka hari-hari ini menjadi fleksibel ya, bisa dipilih hari Ahad atau hari Sabtu ya. Nanti bisa disesuaikan dan dibuat jadwalnya oleh keluarga masing-masing, menyesuaikan apa namanya, kondisi keluarga masing-masing ya. Adapun targetannya sama ya, seperti ini ya. Tidak boleh kurang ya. Demikian untuk RPP. Kemudian nanti ada materi audio dan video tutorial pembelajaran. Media ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan lebih detail tentang materi yang terdapat dalam RPP atau bisa juga dalam bentuk cara mengajar siswa dalam materi tertentu. Misalnya dalam pekan depan akan mempelajari tutorial apa namanya mempelajari menjahit baju. Ya, nanti maka akan diberikan video tutorialnya bagaimana cara mengajarkan ke anak ya, apa fungsi mempelajari hal tersebut dan lain sebagainya. Adapun pengirimannya tentatif, menyesuaikan ya. Nanti disesuaikan apakah materi itu membutuhkan tutorial atau tidak. Nah, media ini digunakan untuk penunjang penjelasan RPP. Ada pembelajaran Al-Qur'an di HSIN, ya, mapel Al-Qur'an terbagi dalam 2 target, yaitu hafalan Al-Qur'an. Untuk jenjang TB ada 12 surat pendek. Sedangkan Iqra itu nanti targetnya membaca Al-Qur'an dengan target 6 kuartal selesai. Dengan rincian kuartal 1 sampai kuartal 4 di TKA itu 4 jilid, kuartal 1 dan 2 di TKB jilid 5 dan jilid 6, kemudian kuartal 3 dan kuartal 4 nanti hafalan. Ya, target hafalan, mengejar hafalan. Kalau bisa 1 juz, ya. Adapun nanti misalnya apa namanya, kurang dari itu, ya maka nanti bisa disesuaikan. Terus bagaimana dengan yang mulai dari TKB? Ya. Kalau yang mulai dari TKB maka bisa disesuaikan. Tapi diharuskan ya, lulus TK itu sudah bisa membaca Al-Qur'an, ya, menyelesaikan modul Iqra. Adapun teknis hafalan dan teknis pembelajaran Iqra nanti dilakukan mandiri oleh orang tua dengan target yang sudah diberikan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan tentang teknis penjelasan pembelajaran di HSIN mandiri. Apabila ada yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan via Japri. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.